Pada kelas ini teman-teman akan belajar membuat aplikasi menggunakan Flutter dan Android Studio. API yang kita gunakan adalah PHP, terus database-nya menggunakan MySQL. Aplikasi yang kita buat adalah sebuah aplikasi sign in dan sign up. Terus kemudian ketika berhasil login maka data sessionnya disimpan, sehingga ketika membuka aplikasi kembali kita tidak diarahkan ke halaman login tapi ke halaman home atau user beserta data user yang sudah berhasil kita simpan. Sebelum ke demo aplikasi, mungkin kita sedikit jelasin apa saja yang akan teman-teman pelajari pada kelas ini. Yang pertama, kita akan belajar membuat splash screen, menambahkan gambar dan juga memberikannya sebuah timer. Dan pastinya kita akan belajar membaca API menggunakan library HTTP. Entah itu responnya berhasil atau kita mendapatkan bad request. Ketika melakukan request ke API, kita coba akan belajar menghandle-nya. Kemudian kita akan membuat sebuah halaman register. Jadi sebelum bisa melakukan login, kita perlu menambahkan data user, sehingga nanti ketika melakukan login kita sudah memiliki data di database MySQL kita. Setelah register, kita akan bikin login. Setelah berhasil melakukan login, data login dan juga data user yang berhasil dapatkan kita coba simpan menggunakan shared preference sebagai session. Kita akan belajar menyimpan session berupa integer, berupa string, dan juga berupa JSON. Jadi kita akan simpan semuanya berupa JSON. Jadi ketika manggil, kita bisa manggil menggunakan model, tidak lagi satu-satu string, integer, tapi langsung berdasarkan model. Kemudian fitur yang terakhir, kita akan membuat sebuah halaman home atau user untuk menampilkan data session yang sudah kita simpan. Dan juga kita akan belajar membuat fitur logout untuk men-set login kita sama dengan false gitu. Jadi ketika masuk membuka aplikasi lagi, kita harus melakukan login lagi. Jadi ini adalah tampilan ketika aplikasi dibuka terus kita belum melakukan login gitu. Jadi langsung diarahkan ke halaman sign in. Jadi kita perlu menambahkan data user kita. Kita masuk ke halaman sign up yang ada di sini. Jadi di sini kita juga akan belajar membuat validasi input. Jadi kalau langsung diklik di sini muncul ya, name is required, dan semua harus diisi di sini. Misalkan di sini kita isi Linda, terus kemudian linda@lastday.com, terus kemudian password. Di sini juga diisi harus sama 12345. Kalau kita langsung klik di sini, passwordnya tidak sama. Jadi harus disamain, dikonfirmasi passwordnya. Ketika kita melakukan sign up, ketika sudah berhasil, maka kita akan diarahkan ke halaman login. Tadi kita bikin linda@lastday.com. Kalau kita melakukan sign up sekali lagi, misalkan di sini Linda lagi. Terus di sini kita masukkan email yang sudah kita gunakan, misalkan linda@lastday.com. Nah, email already exists, kita juga menghandle beberapa respon ketika gagal gitu. Jadi intinya email ini sudah digunakan, sudah ada database, kita cuman perlu melakukan sign in. Jadi kalau kita masukkan di sini linda@lastday.com, kita masuk sign in. Ketika sign in berhasil, maka kita akan diarahkan ke halaman user beserta kita bisa mengambil data session user yang sudah kita simpan tadi. Jadi kalau kita sudah melakukan login, terus aplikasinya kita tutup, kita membuka kembali aplikasinya, kita tidak lagi diarahkan ke halaman login karena kita sudah berhasil melakukan login. Kecuali kita melakukan sign out, maka kalau kita tutup aplikasinya, terus kita buka kembali, kita akan diarahkan kembali ke halaman login. Mungkin itu saja preview untuk kelas ini. Saya Irsad dari Lastday dan sampai ketemu di video berikutnya.